Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, baik kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan industri. Dalam usaha kita dalam mencari air yang bisa diandalkan, air tanah muncul sebagai primadona dibandingkan air permukaan. Tahukah kamu perbedaan antara air tanah dan air permukaan? Mari kita bahas. Air permukaan adalah air hujan yang turun dan mengalir di permukaan dan berkumpul pada suatu tempat yang relatif rendah, seperti sungai, danau, dan rawa. Sungai adalah tubuh air yang mempunyai aliran, dengan sumber airnya berasal dari air hujan atau gletser dan bermuara ke danau atau laut. Danau adalah cekungan-cekungan penyimpanan air yang luas dan berada di daratan. Air yang tertampung di danau bersumber dari mata air, air hujan, sungai, dan gletser. Rawa adalah tanah basah yang sering digenangi air, baik musiman ataupun permanen. Rawa biasanya ditumbuhi oleh tumbuhan berbatang lunak dan rerumputan. Air rawa terlihat kotor karena tempat itu mengandung bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang mati. Akibatnya, air yang menggenang menyebabkan tanah di daerah sekitar rawa bersifat asam. Air tanah adalah air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembasan. Sumber utama dari air tanah yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah. Air tanah mudah didapatkan, biaya relatif rendah, serta kualitas airnya lebih baik dibanding air permukaan, sehingga membuat air tanah menjadi paling utama dalam memenuhi kebutuhan air. Pemanfaatan air tanah memberikan kita tanggung jawab besar. Apakah tanggung jawab tersebut? Air tanah dimulai dari siklus hidrologi. Sebagian air mengalir ke laut, sebagian masuk ke tanah melalui celah pori-pori tanah dan batuan di titik resapan. Air yang meresap ini kemudian bergerak mengisi akuifer-akuifer pada cekungan air tanah. Di Jawa Barat terdiri dari 27 cekungan air tanah, 8 cekungan air tanah lokal, 15 cekungan air tanah lintas kabupaten atau kota, 5 cekungan air tanah lintas provinsi. Proses bergeraknya air dari zona resapan menuju zona lepasan pada cekungan air tanah memakan waktu yang sangat lama. Kondisi air tanah berkaitan erat dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, air tanah yang diambil berlebihan dapat menyebabkan penurunan muka tanah yang dapat merusak bangunan di atasnya. Sementara, zona resapan yang rusak menyebabkan air hujan yang seharusnya meresap menjadi air tanah berubah menjadi banjir yang merugikan kita semua. Melihat besarnya minat pengguna air tanah, lamanya air tanah diperbarui, dan keterikatan dengan kondisi lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk melestarikannya demi memastikan sumber daya ini dapat terus dimanfaatkan kini dan nanti.